Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, gue sudah mengajak saudaraku dimanapun saja berada untuk terlebih dahulu, marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimahullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada di rahmatillah Allah, pada kesempatan kali ini ada sedikit tema yang akan kami sampaikan, yaitu tentang masalah kucing, yang mana sesuai dengan judul konten yang sudah aku sebutkan, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, selama ini mungkin banyak yang mengabaikan. Ini saudaraku sering terabaikan tentang masalah kucing, yang selama ini dianggap mengganggu, dianggap suatu masalah untuk di rumah tangga kita. Sebetulnya itu pemahamannya salah saudaraku. Seperti sama-sama kita ketahui, kucing itu adalah binatang yang paling disayang oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita ketahui, kucing adalah diantara makhluk Allah dari golongan binatang yang memiliki kelebihan diantara makhluk Allah yang lainnya, terutama dalam dunia binatang ya. Ada beberapa hal yang perlu saudara ketahui, fungsi atau keutamaan jika kita mau menafkahi atau menyedekahi seekor kucing, terutama ini ya, terutama untuk yang saat ini saudaraku sedang memiliki besar dalam rumah tangganya, apapun itu, baik tentang ekonomi, tentang hutang, tentang penyakit, masalah rumah tangga dan sebagainya. Jadi apa yang boleh dibahas di sini, ini adalah pengalaman dan kisah nyata dari saya pribadi dan beberapa orang yang sudah beberapa kali Gusli berikan arahan seperti itu, akhirnya mereka mencoba ya. Apa menjadi saran dari Gusli, akhirnya mereka lakukan, dan alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, memang benar adanya. Ada perubahan yang memang dirasakan oleh beberapa orang yang sudah melakukan hal-hal yang nanti Gusli sampaikan ini. Yang pertama, biasanya di saat kita mengalami suatu kesulitan dalam kehidupan, selain kita hanya melakukan yang namanya syariat, tetap fitrah kita sebagai manusia melaksanakan syariat secara bekerja. Yang kedua, kita beribadah dan kemudian berdoa. Tentunya itu sudah menjadi hal yang biasa untuk kita lakukan. Usaha tanpa doa, doa tanpa usaha itu juga akan sia-sia hasilnya. Namun faktanya sudah berusaha mati-matian, bekerja mati-matian, banting tulang, peras keringat setengah mati, siang tidak tahu malam, malam tidak tahu siang, berdoa pun sudah panjangnya entah berapa kilometer diibaratkan. Namun faktanya apa yang diinginkan belum juga terwujud. Apa yang kita inginkan belum juga tercapai. Nah, di sini saudaraku, Gusli akan berbagi sedikit ilmu pengetahuan yang insya Allah nantinya ini bisa menambah ilmu pengetahuan untuk saudaraku semuanya, bisa merubah taraf ekonomi kehidupan saudaraku semuanya. Jadi begini, mulai saat ini coba dibiasakan, terutama ya, ini terutama yang saat ini sedang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, hutang piutang maupun penyakit. Mulai malam ini setelah mendengarkan audio atau video Gusli ini, silahkan biasakan setelah kita melaksanakan ibadah sholat maghrib, kemudian kita lihat apa yang kita makan pada sore itu.
Gus berikan contoh begini. Ternyata sore ini kita lagi makan daging ayam, ya. Jadi jangan sampai diabaikan saudaraku. Ambil satu potong, lengkapi dengan nasinya, lengkapi dengan lauknya, tuangkan dalam piring, letakkan di depan rumahmu atau di samping rumahmu. Setelah itu gak usah tengok-tengok lagi. Besok pagi bisa lihat hasilnya. Biasanya makanan itu akan habis. Entah kucing kita sendiri atau kucing tetangga, bisa jadi kucing liar. Yang akan lebih bagus itu yang makan kucing liar yang memang kelaparan. Nah, hari pertama dia tahu ternyata di sini ada makanan. Nah, besok di hari berikutnya, setelah kembali kita melaksanakan sholat maghrib, siapkan lagi apa yang kita makan pada malam hari ini, menu makan kita. Ternyata ikan. Ya sudah. Berapa porsi kita makan? Ambilkan satu porsi, lengkapi, letakkan lagi di depan rumah, boleh di samping rumah atau dimanapun itu. Karena di hari pertama tadi si kucing liar sudah tahu di sini ada makanan, di situ tempatnya, maka dia akan berpikir kembali, pasti ada makanan lagi untuk hari kedua. Setelah didatangi ternyata iya. Besok pagi setelah kita lihat ternyata makanannya habis, ya. Dan biasanya jika itulah diketahui oleh satu ekor kucing dan itu kita lakukan setiap malam setiap hari, maka akan semakin banyak kucing-kucingnya datang. Nah, jadi jangan disalahartikan saudaraku. Semakin banyak kucing yang datang, kucing liar yang datang ke rumah kalian, itu bukan suatu musibah. Percaya atau tidak, semakin banyak kucing liar, kucing asing yang datang ke tempat kita, itu setiap kucing membawa rezeki masing-masing. Itu harus dipahami. Jadi jangan dianggap itu mengotori tempat kita, merusak barang kita, bahkan maaf ngomong membuang kotoran di tempat kita. Biarkan saja. Kalau saya berprinsip, lebih banyak kucing yang datang ke rumah saya itu kan lebih bagus. Karena keyakinan satu, semua kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, sebagai muslim, keyakinan kita tetap hanya kepada Allah SWT. Kan hanya Allah yang bisa menentukan rezeki itu. Namun dengan perantara, dengan kita menyedekahi kucing-kucing liar, kita nafkahi kucing-kucing liar ini, maka nanti dengan sendirinya saudara akan melihat sendiri hasilnya, ya. Jadi jangan dianggap sepele. Hal ini sepertinya biasa saja. Bisa jadi di saat Gus menceritakan ini, menerangkan di video ini, pasti ada salah satu di antara saudaraku mendengarkan ini mencibir, apaan, masa. Nah, tidak perlu komentar saudaraku. Kalau hanya angan-angan, harapan, ucapan itu zaman sekarang nggak perlu. Yang kita lakukan adalah tindakan dan hasil. Coba mulai saat ini, setelah mendengarkan video ini, saudaraku langsung praktekkan. Apapun profesi saudara, mau sebagai ASN, ya, pegawai negeri, sebagai pedagang, sebagai pembisnis, sebagai petani, sebagai tokoh pejabat negara, apapun itu bentuknya. Dan mungkin saat ini ada juga yang sudah memiliki hutang puluhan juta, ratusan juta, miliaran dan sebagainya. Ada juga yang rumah tangganya sekarang sedang berantakan, suami dengan istri, istri dengan anak, anak dengan suami dan sebagainya. Ada juga yang saat ini sedang menderita sakit parah, belum menemukan obat. Bismillah, diawali. Setelah mendengarkan audio dan video ini, awali dengan bismillah. Praktekkan dan nanti lihat hasilnya saudaraku. Berapa lama Gus? Itu akan lebih bagus dilakukan sampai akhir hayat hidup kita, akan lebih bagus, ya. Supaya saudara ketahui, jika ada kucing datang ke rumah kita, itu adalah suatu peringatan dari Allah bahwa ada rezeki yang sedang kalian miliki itu adalah hak makhluk lain juga yang wajib kalian bagikan. Di antaranya siapa? Kucing. Nafkahkan saja, ikhlaskan saja. Jangan justru malah yang ada disiram air, dipentung pakai sapu, kadang diusir. Gara-gara apa? Ya gara-gara yang datang ini kucingnya kurus, mana penyakitan, borokan, berisik. Wajar, itu manusiawi. Manusia manapun saya rasa kurang suka, ya. Tapi dari pengalaman Gus pribadi, dan ini ilmu pengetahuan yang pernah Gus terima dari guru almarhum Guru Gus terdahulu. Jika saatnya nanti ada kucing yang datang ke rumahmu,
dalam kondisi kurus, krempeng, penyakitan, kelaparan, jangan sekali-kali engkau sia-siakan. Tapi nafkahilah dia, undang dia setiap malam untuk datang, sampai nanti fisiknya, bentuknya berubah pada saatnya, dia akan menjadi sehat dan gemuk. Kemudian setelah Gus praktekkan, alhamdulillah, ternyata malam-malam ada suara ribut. Gus lihat dari jendela, ternyata kucing kurus, kurapan, yang matanya itu sudah penuh dengan belekan, bulunya hampir habis penuh dengan luka, kurus sekali. Dia datang langsung dilahap semuanya, makan sampai habis. Alhamdulillah. Besok harinya datang lagi, saya lihat lagi, ternyata dia lagi. Besoknya lagi dia bakawan dengan membawa kawannya 2 ekor, dan semuanya kurus semuanya. Dan itu Gus lakukan. Dan Gus masih ingat pada waktu itu tidak lebih dari 1 bulan. Semakin hari Gus perhatikan kucing ini berubah fisiknya, sudah mulai agak gemuk, semakin lama semakin bersih, koreng-korengnya semakin kering, dan akhirnya terjadi kucing ini menjadi kucing yang bagus tumbuh pada akhirnya. Tanpa Gus sadari, selama proses berjalan dalam 1 bulan itu ternyata begitu banyak kebaikan, kenikmatan, karunia dari Allah yang Gus terima. Subhanallah. Apakah ini suatu kebetulan? Dalam keyakinan saya ini bukan suatu kebetulan, karena Gus ingat betul dengan pengalaman ilmu ini yang pernah diajarkan oleh almarhum guru Gus, yang pada saat itu yang pernah disampaikan seperti yang Gus sampaikan tadi, di mana kucing yang sangat kurus menderita, jika itu engkau tolong kau nafkahi dan dia akan kembali menjadi tubuhnya menjadi sempurna, maka itulah yang akan mengantarkan kesempurnaan dalam kehidupan kamu. Dan alhamdulillah faktanya benar. Setelah itu Gus merasakan rezeki alhamdulillah ada saja dari mana-mana. Yang kadang-kadang dalam beberapa hari menemukan tak sakit bagian mana, sekarang alhamdulillah sehat aja. Yang biasanya kita diskusi dengan orang mudah aja, orang tadinya benci senang aja, jualan apa laku aja. Kalaupun kita ada hutang, ada pinjaman, ada amanah harus diselesaikan, ada saja jalan untuk bayarnya. Jadi kalau kita bisa mempermudah dengan cara hanya seperti itu, kenapa kita harus cari yang sulit? Apakah merepotkan? Tidak. Apakah merugikan? Tidak. Ingat saudaraku, kucing yang datang ke rumah kalian itu adalah bisa jadi diantaranya diutus oleh para malaikat, bisa jadi malaikat yang menjelma untuk menguji kita, untuk melihat kita sampai di mana. Walaupun itu tidak semuanya, namun yakinkan dalam hati, apa bentuknya itu adalah kita dan kucing adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah. Hanya yang membedakan kita manusia, dia adalah dari golongan binatang. Namun begitu, dalam hukum Allah tidak ada perbedaan. Sesama itu sama makhluk Allah wajib untuk saling menyayangi, menyedekahi, terutama kucingnya. Jadi itulah sedikit pengetahuan dari Gus Li. Semoga ini bisa bermanfaat. Mulai detik ini, setelah mendengarkan ini, silahkan dipraktekkan dan nanti ada hasilnya saudara. Resep yang sangat sederhana ini saya yakin pasti bermanfaat untuk saudaraku pada kemudian hari. Namun begitu tidak serta-merta kebaikan itu akan datang dengan sendirinya. Sebagai makhluk, sebagai manusia tentunya kita tetap menjalankan syariat seperti biasanya, bekerja seperti biasa, menjalankan ibadah seperti biasanya. Namun satu hal tentang masalah kucing ini tadi, kalau bisa silakan dipraktekkan mulai malam ini dan lihatlah nanti hasilnya. Baiklah, kaum muslimin rahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih itu dulu yang bisa saya sampaikan, sedikit pengetahuan tentang masalah kucing. Ya. Bagaimana cara kita bisa berbuat baik kepada sama makhluk Allah walaupun itu hanya seekor binatang. Hal yang biasa, tidak merepotkan, tapi insya Allah jika kita laksanakan secara terus menerus, maka nanti pada saatnya yakinlah saudaraku akan menjadi manusia yang luar biasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian, dalam ucapan, dalam kata-kata. Dan tak lupa juga Gus ucapkan terima kasih telah menyimak video dan audio ini hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata Gus akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.